Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat penyuluh, berjumpa kembali dengan saya Mary dalam acara Ngorte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Edisi hari ini kita akan membahas tentang KUA sebagai rumah moderasi. Hari ini kami akan menemani sahabat penyuluh selama 30 menit ke depan, jadi tetap stay tune. Ngorte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Hari ini kita sudah kedatangan tamu dua narasumber, yaitu Bapak Imade Subawe SE MPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Haji Zulhikam SAG, Kepala KUA Sukasada, betul ya Pak ya? Ya, sahabat penyuluh, hari ini senang sekali ada narasumber orang-orang terpenting nih dari kantor Kementerian Agama yang sudah hadir di acara Ngorte Pagi hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang KUA sebagai rumah moderasi. Seperti yang kita ketahui, moderasi beragama ini merupakan salah satu program prioritas dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dan moderasi beragama ini juga merupakan upaya untuk menciptakan kerukunan beragama di Indonesia. Nah, salah satu upaya mewujudkan moderasi beragama ini adalah menjadikan KUA sebagai rumah moderasi. Dan seperti yang kita ketahui, KUA itu biasanya adalah tempat untuk menikah ya Pak ya bagi umat Muslim. Kali ini dirubah sebagai rumah moderasi. Nah, hari ini kita akan bertanya-tanya sebenarnya bagaimana sih KUA ini dijadikan sebagai rumah moderasi beragama. Kenapa Menteri itu membuat atau menyatakan bahwa KUA itu sebagai rumah moderasi? Mungkin dari Bapak Kepala dulu, silakan. Terima kasih Bu Mary. Om Swastiastu, sahabat penyuluh dimanapun berada. Sebelum masuk pada apa yang tema diskusi pada pagi hari ini, saya ingin mengawali dulu sebelum mengasuk pada penguatan moderasi beragama. Apa sih perlunya moderasi beragama? Itu beranjak dari penguatan moderasi beragama adalah salah satu 7 program prioritas pemerintah. Tujuan dari pemerintah, Menteri Agama menetapkan penguatan moderasi beragama, tentu ada maksud dan tujuannya, adalah menuntaskan tindak lanjut dari 7 program prioritas ini. Jadi dari 7 program prioritas itu ada 2 yang menukik kepada KUA, yaitu pertama penguatan moderasi beragama, menjadikan KUA menjadi rumah moderasi. Yang kedua, revitalisasi KUA. Nah, inilah pentingnya moderasi beragama, bagaimana membumikan moderasi beragama, mengimplementasikan moderasi beragama itu diwujud nyatakan di KUA. Maka KUA menjadi rumah moderasi beragama. Inti di dalamnya adalah moderasi beragama, tindakan moderat yang dilaksanakan oleh Pak Menteri, mengumpulkan seperti yang Bu Mary sampaikan tadi. KUA dikenal oleh kita semua sebagai tempat menikah untuk betul, umat Muslim gitu, menikahkan biasanya. umat Muslim. Jadi revitalisasi ini ada perluasan fungsi dari KUA. Bahkan bagaimana KUA itu menjadi pusat layanan terbawah, PTSP-nya Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Nah, inilah yang kami dengan Kepala KUA di se-Kabupaten Buleleng, di kecamatan-kecamatan KUA yang ada, bagaimana mewujudkan dan menuntaskan 7 program prioritas Kementerian Agama, dan 2 ini ada di KUA. Oh iya.
Kemudian berarti ini tujuan kenapa KUA itu dijadikan sebagai rumah moderasi adalah untuk meningkatkan prioritas utama dari Kementerian Agama, begitu ya. Kemudian kalau dari Bapak Kepala KUA, nah bagaimana nih Pak KUA-nya dijadikan sebagai rumah moderasi? Karena itu dah seperti yang kita ketahui, kita masyarakat awam masih awam dengan bahwa KUA itu menjadi rumah moderasi. Ternyata di KUA bukan hanya umat Islam, tapi banyak semua agama masuk di KUA tersebut. Bagaimana Bapak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini tentu satu hal yang membanggakan kita bersama bahwa KUA sekarang menjadi tren ya. Yeah. KUA itu banyak yang menggambarkan bahwa KUA itu kantor urusan asmara. Kantor urusan asmara artinya dalam urusan pernikahan ya itu ranahnya kantor urusan agama. Yeah. Ada juga yang menggambarkan bahwa KUA itu kantor urusan apa saja. Ya, artinya bahwa KUA itu saat ini bukan hanya bertumpu kepada tugas-tugas untuk melayani pernikahan, tetapi ada tusi KUA yang itu tercermin dalam PMA nomor 34 tahun 2016. Ada 10 tusi. Ya, bagaimana KUA mengurus masalah wakaf, bagaimana KUA mengurus masalah zakat wakaf, kemudian kemasjidan, ya kan, sampai pada urusan haji. Jadi ini menjadi domain tugas dan fungsi daripada kantor urusan agama. Nah, karena tugas-tugas yang begitu banyak ini menjadikan KUA ini sebagai sentral dari kegiatan umat itu yang seringkali dikomunikasikan di KUA. Maka kita bisa mengatakan bahwa KUA itu adalah mewakili wajah Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Karena setiap hari kita memang melayani umat itu. Ya, dari mulai jam kerja sampai pulang, dan bahkan ada yang menelpon di luar jam kerja. Di luar jam kerja. Ya, karena kita sebagai pelayan umat ya kita layani saja. Kemudian kaitannya dengan masalah rumah moderasi. Ya kan. KUA ini berupaya bagaimana menjadikan KUA ini tidak hanya milik Kementerian Agama, tetapi juga milik masyarakat. Maka kita katakan bahwa KUA itu kepada para penyuluh-penyuluh kita kan ya, yang sekarang ini sudah diberdayakan di masing-masing KUA. Sekarang kita mendapatkan tenaga penyuluh. Nah, di sanalah kita sampaikan bahwa KUA ini rumah kedua kita, ya kan? Artinya ketika kita menyampaikan itu kepada para penyuluh itu merasa termotivasi bahwa KUA ini punya kita. Terlepas dari siapapun background penyuluh itu, apakah dari agama Hindu, agama Buddha, Kristen dan sebagainya, kami persilahkan ini menjadi rumah bersama. Nah, dengan demikian maka keberadaan KUA sebagai rumah moderasi ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat kita. Dan bahkan saya suatu ketika ada pernikahan di masyarakat itu, saya sampaikan bahwa KUA sekarang memiliki penyuluh tidak hanya beragama Islam, tetapi juga ada di agama yang lain, ya, Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya. Sehingga mohon maaf, kadang-kadang kalau pulang nikahan itu bawa berkatan, itu ada namanya berkatan itu apa? Ya, apa itu Pak? Ya, konsumsi yang oleh-oleh itu. Mereka nitip. Pak, ditip Pak sama penyuluh-penyuluh yang di sana. Jadi dihitung penyuluhnya. Jadi penyuluh Hindu, penyuluh Buddha. Maka ketika mendapat, apa ini Pak? Ya, inilah bagian dari kebersamaan kita. Masyarakat merasa bahagia ketika KUA tidak hanya sebagai tempat pernikahan, tetapi juga tempat umat, ya, tempat umat untuk menyampaikan sesuatu. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Ya, kita selalu melayani itu. Nah, itulah yang satu hal yang membanggakan. Tentu
ketika kita menyampaikan pada masyarakat KUA sebagai rumah moderasi ini, harapan kita nanti masyarakat itu terlayani dengan mudah. Biasanya kalau dari desa itu kalau menuju ke kantor Kementerian Agama atau jauh Pak ya, nah, dengan adanya KUA itu mereka harus datang. Pak, saya mau konsultasi, Bapak dari mana? Saya dari Pak yang dari agama Hindu, mau konsultasi. Ya kita langsung kita arahkan ke penyuluh kita yang beragama Hindu. Ya, sebegitunya jadi rumah moderasi ini kita bangun, walaupun di satu sisi memang revitalisasi KUA ini menginginkan bahwa KUA itu saat ini sudah harus memberikan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya, yang baik dari fasilitas pelayanan KUA-nya, kemudian SDM-nya, ya dan lain sebagainya. Itu memang mengharuskan kita untuk berjalan lebih cepat ya dalam pelayanan kita kepada umat beragama. Jadi ternyata KUA ini setelah dimulai kita bangun lagi, mulai kita dari nol ya, kalau kata dari SPBU kita mulai dari nol gitu ya istilahnya. Jadi sekarang semua penyuluh sudah mulai di KUA. Nah ini yang menjadi dasar KUA itu dijadikan sebagai rumah moderasi. Seperti tadi tidak menjadi kantor urusan asmara saja, tapi bisa juga untuk semua umat bisa dilayani di KUA tersebut. Nah kemudian nah ini juga pertanyaan yang kedua mungkin akan menyambung dengan pertanyaan yang pertama. Kenapa sih pada akhirnya KUA atau apa dasar KUA yang dijadikan sebagai rumah moderasi? Mungkin alasan pertama yang tadi adalah pertama jika ke kantor agama terlalu jauh bagi kecamatan-kecamatan lain ya. Kemudian sekarang ini apa sih sebenarnya dasar dari Kementerian Agama itu menjadikan KUA sebagai rumah moderasi? Mungkin dari Pak Kepala dulu, Bapak. Jadi kalau kita flashback ke belakang, fungsi dari Pak Menteri sesuai dengan Perpres nomor 58 tahun 2023, beliau adalah sebagai pelaksana sekber dari moderasi beragama. Tentu satker yang paling di bawah di Kementerian Agama itulah KUA. Jadi di sanalah harus diwujudkan. Sekarang kita kenal ada istilah revitalisasi, menguatkan kembali. Jadi fungsi yang dulu hanya melayani, konsep kita ketahui satu agama saja, pernikahan saja, maka revitalisasi ada bagi salah satu konsepnya adalah perluasan pelayanan. Jadi KUA itu akan melayani semua agama. Ini tahapan bagaimana proses pernikahan itu, pencatatan dan lain sebagainya itu bisa dilaksanakan di KUA. Ini proses ini tentu masa peralihan yang harus dikuatkan. Tentu tantangannya buat ke depan hal yang terkendala diselesaikan secara bertahap. Nah, contohnya kita di Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, bagaimana mengimplementasikan mulai dari struktur fisik dulu. Fisik KUA itu harus mewujudkan bagaimana ramah kepada yang dilayani. Kedua, SDM-nya. SDM-nya juga harus dibangun mindset yang baru, bahwa kita beragam di sana. Dibanding SDM, terus ada standar-standar pelayanan yang harus diterapkan di sana. Nah, kembali kepada konsep SDM secara jumlah, Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan melihat komposisi wilayah penyuluh yang dibagi, kalau melihat konsep penyuluh itu masih memungkinkan untuk kita tugaskan secara bergantian di KUA. Penyuluh Islam memungkinkan. Bagaimana dengan penyuluh Buddha, Katolik, dan Kristen? Nah ini akan harus semua umat dilayani di KUA. Jadi dengan terbatasnya penyuluh secara kuantitas, tentu kami paling tidak mereka harus bergantian secara bergilir bertugas di KUA. Paling tidak ada nomor telepon yang bisa dihubungi di setiap KUA itu. Itulah solusi yang minimal bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan bagaimana menerapkan fungsi KUA ini sebagai rumah moderasi,
dengan fisiknya direvitalisasi, SDM-nya terus dibangun secara kuantitas dan kualitas, dan standar pelayanan tentu harus jelas. Tidak ada pelayanan yang kabur, tidak transparan. Istilah Balinya apa, gabeng atau abu-abu. Jadi kalau memang gratis ya gratis, bayar PNBP ada, sudah ditentukan, secara tarif juga sudah. Jadi seperti itulah yang kedepannya diharapkan, sehingga masyarakat itu paham. Kita juga sebagai yang melayani ada kepastian yang harus disampaikan kepada umat yang dilayani. Karena kebetulan di KUA itu masih minim personil. Ada kepala KUA dengan 1 orang, 2 orang staf. Jadi ini ada yang umat yang dilayani, paling tidak kalaupun kepala KUA-nya tidak ada, paling tidak ada kepastian yang jelas. Mohon maaf Pak, Bapak Kepala lagi bertugas di luar, jam segini datang, mohon nanti bisa datang kembali. Jadi adalah penjelasan-penjelasan yang jelas dan bertanggung jawab terhadap kondisi yang ada. Semestinya kan petugas standby, kalaupun tidak kepalanya adalah stafnya. Tapi kondisi ini harus dipermaklumkan dengan gestur yang melayani orang-orang yang dilayani. Saya kira sangat tepat bahwa KUA sebagai layanan paling bawah untuk tingkat di Kementerian Agama menjadi bagaimana moderasi itu diimplementasikan. Dulu di langit, sekarang dibumikan. Jadi mereka diimplementasikan di tataran terbawah dan mendekatkan kepada masyarakat. Saya kira begitu Mbak Mary. Iya, jadi berarti kata-kata moderasi beragama tidak hanya kita gemakan di sosial media, kemudian tidak hanya kita bicarakan saja, tapi memang dilaksanakan. Dan di KUA inilah merupakan paling terkecil, paling terbawah dari Kementerian Agama, bahwa sudah menerapkan moderasi beragama itu sendiri. Nah, kemudian untuk Bapak Kepala KUA nih, nah tadi dasar menjadikan KUA sebagai rumah moderasi sudah dijawab oleh Pak Kepala. Nah, bagaimana nih untuk kesiapan KUA menyikapi hal tersebut nih Pak? Apalagi Bapak merupakan Kepala KUA di Kecamatan Sukesade. Nah, bagaimana dengan kesiapan mungkin di KUA Bapak sendiri, bagaimana kesiapannya, baik itu dari sarprasnya, kemudian mekanismenya atau regulasinya? Mengingat tadi juga yang disampaikan di KUA itu sendiri hanya ada Kepala KUA dan juga 1 staf gitu. Dan sekarang mungkin merasa terbantu karena sudah ada penyuluh yang setiap hari lah ada hadir gitu. Jadi bagaimana kesiapan untuk Bapak menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi. Memang KUA itu sebagai rumah moderasi. Dalam proses menjadikan rumah moderasi menjadi rumah-rumah idaman untuk seluruh umat, maka KUA itu membutuhkan seperti gedung yang harus representatif, kan gitu ya. Kita sekarang ini KUA yang ada di Kabupaten Buleleng saja sudah terbangun 3 KUA dari dana SBSN itu. Nah, ini kan satu hal yang menggembirakan untuk kita, dan barangkali berikutnya nanti di tahun depan 2025 mungkin Sukesade yang kebagian itu kan ya. Kita berdoa saja. Artinya bahwa KUA itu ditunjuk sebagai KUA revitalisasi itu bukan hanya gedung yang bagus, tapi SDM yang mumpuni. Nah, untuk tahun 2024 ini pemerintah mencanangkan ada 100 KUA seluruh Indonesia yang direvitalisasi. Ya, kemarin kami juga diundang ke Jakarta dalam rangka itu, persiapan revitalisasi. Padahal KUA kita belum SBSN gitu ya. Tapi setelah penyampaian bahwa revitalisasi bukan hanya SBSN rumah kalau KUA yang bagus, tetapi juga harus SDM yang mumpuni. Sehingga dengan demikian pemerintah berharap bahwa KUA ini bisa menjadi pelayan untuk seluruh umat.
Maka kata-kata KUA kantor urusan agama bukan terfokus pada agama Islam. Itu yang sekarang dimulai dikampanyekan sehingga masyarakat itu tidak KUA kan tempat pernikahan umat Islam, tapi betul. Sekarang sudah berubah kantor urusan agama untuk semuanya. Memang wacana Bapak Menteri Agama bahwa KUA akan menjadi pelayanan pernikahan untuk semua umat, memang kita sambut dengan baik, ya kan? Masyarakat ya walaupun di sana sini memang ada pro dan kontra. Memang ini wajar karena kita tidak sama ya dan tidak bisa disama-samakan, itu kan ya. Maka saya ingat Gus Dur bilang itu, Gus Dur pelopor moderasi gitu. Kalau kita sudah sama, kenapa harus dibeda-bedakan? Nah, kalau kita berbeda, kenapa harus disama-samakan? Kan ya? Artinya apa? Kita mempunyai keleluasan dalam pola berpikir kita, dalam kehidupan bermasyarakat ini, apalagi dalam kancah kerukunan umat ini, kita memang harus berusaha bagaimana menjadikan umat ini betul-betul menjadi satu kesatuan yang bisa kita rangkul semuanya, bersama-sama melayani umat dan bersama-sama membangun Buleleng khususnya dan negara yang kita cintai dengan kerukunan yang baik, ya kan? Kemudian tanggung jawab yang sama, ya. Kita berharap memang untuk mewujudkan KUA itu dalam pelayanan pernikahan itu semua agama ada di KUA. Bang, kita tadi Bapak bilang tadi perlu adanya gedung yang representatif karena memang tenaga kita terbatas. Kemudian yang kedua SDM yang mumpuni. Kemudian yang ketiga regulasi. Ya, sementara ini regulasi kita terfokus pada pelayanan umat Islam. Nah, nanti kalau ini nanti dicoba untuk nanti dikaji ulang. Nanti regulasi ini sangat berperan dalam proses pelayanan kita. Dan kita yakin bahwa penyuluh-penyuluh kita ini menjadi satu modal kita bahwa kita ingin bersama-sama ini. Ya, ingin bersama-sama penyuluh semuanya, kita ingin bersama-sama menggarap apa yang menjadi tujuan pemerintah ini menjadi satu kebersamaan yang kita bangun di bawah, khususnya di ranah tingkat kecamatan, karena KUA kecamatan itu menjadi ikon dari Kementerian Agama, itu bisa terrealisasi dengan baik, dan tentu kita harus bersama-sama juga nanti ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa KUA sekarang sudah mulai menjadikan kantor urusan agama ini menjadi milik semua umat, kan begitu ya. Iya. Dan kemudian untuk pertanyaan terakhir ya Pak ya. Jadi bagaimana sih langkah dari Kemenag ya untuk meyakinkan publik bahwa KUA ini dijadikan rumah moderasi, seperti yang tadi juga kita bahas bahwa umat itu masih awam, masih takut ke KUA gitu, karena KUA itu nanti kita di sana disuruh nikah gitu, jadinya kan takut ya. Nah, jadi bagaimana sih cara kita meyakinkan publik atau masyarakat atau umat bahwa KUA itu adalah rumah moderasi beragama? Mungkin dari Bapak. Saya kira pertanyaan yang bagus Bu Mary buat kita di Kementerian Agama. Kalau ini tidak disosialisasikan dengan benar, dengan baik, terutama rekan-rekan umat di luar non-muslim, kalau umat muslim sudah paham berarti itu dengan fungsi KUA. Tetapi bagaimana dengan umat yang lain? Nah, inilah tugas kami di Kementerian Agama dengan memanfaatkan para penyuluh agama. Disinilah kita tidak henti-hentinya untuk menyampaikan bahwa program ini seperti bahasanya saja. Sekarang tahun 2024 ini bahasanya adalah penguatan moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu sudah berjalan. Sekarang tinggal dikuatkan bahwa dengan implementasi KUA sebagai rumah moderasi, bahwa Kementerian Agama tugas dan fungsinya bisa didiskusikan, dikoordinasikan di ruang-ruang KUA. Maka peran utama adalah para penyuluh. Yang kedua, tentu KUA tidak akan bisa terhindar dari transformasi digital. Kita semua akan dihadapkan mempermudah pekerjaan kita, mempermudah sosialisasi kita dalam bentuk apapun melalui
media sosial yang kita miliki. Inilah kita kedepankan. Di samping kita punya penyuluh media sosial, tentu terus kita gemakan di masyarakat bahwa KUA adalah layanan semua agama untuk mempermudah. Apalagi kalau kita melihat geografis Buleleng yang sangat panjang dari ujung ke ujung. Masa hanya untuk diskusi tentang syarat-syarat pernikahan misalnya harus ke Kemenag, bisa ditanyakan melalui ke KUA langsung, bila bisa koordinasi dengan di medsos-medsos yang kita miliki. Saya kira sangat mudah. Itulah yang bisa kita lakukan, Bu Mary. Ya, baik. Kemudian itu pertanyaan terakhir dari kami. Nah, closing statement ya Pak, untuk KUA menjadi rumah moderasi. Mungkin dari Bapak Kepala KUA dulu, bagaimana closing statement tentang KUA menjadi rumah moderasi beragama? Saya berkeyakinan bahwa KUA sebagai rumah moderasi ini pasti akan menjadi kegiatan sentral umat nanti. Tapi satu hal yang patut untuk kita renungi bersama bahwa menjadikan KUA sebagai rumah moderasi itu bukan satu hal yang bisa diwujudkan secara simsalabim secara tetapi dibutuhkan proses yang berkepanjangan, proses yang terintegrasi kan gitu. Karena memang kita punya penyuluh agama itu di Kabupaten Buleleng sungguh luar biasa. Ya, kita banyak punya penyuluh agama. Setelah mereka sebagai ujung tombak yang akan mengkampanyekan KUA ini sebagai rumah moderasi. Nah, kalau sudah KUA dijadikan sebagai rumah moderasi, saya yakin bahwa ke depan segala kebutuhan umat itu akan terlayani dengan baik. Ya, apalagi di KUA kita menyapa setiap yang datang, siapapun mereka itu, dengan santun, dengan ramah, kan begitu. Kemudian kita layani kebutuhannya apa, mereka akan senang datang ke KUA. Ternyata KUA ini memberikan pelayanan yang luar biasa. Kita memang tidak harus menunggu harus bagus KUA-nya, ya tidak. Ya, dengan pelayanan yang baik, pelayanan prima, masyarakat sudah merasa terlayani dengan baik. Itu menjadi konsep kita dalam pelayanan itu, sehingga tidak ada tamu-tamu yang datang ke KUA tidak ketemu dengan petugas itu, karena kita sudah jadwal itu. Kita jadwal, semua penyuluh punya andil semuanya dari semua agama ini, dan kami berkeyakinan bahwa dengan adanya kerjasama yang baik di antara penyuluh, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, ya siapapun juga yang berkepentingan ini, insya Allah ya, kami yakin bahwa moderasi beragama di KUA akan dapat dibangun dengan baik, dan masyarakat bisa menjadikan KUA itu sebagai rumah moderasi dan rumah mereka semua. Saya terima kasih. Kemudian dari Bapak Kepala, bagaimana Pak closing statement tentang KUA menjadi rumah moderasi? Terima kasih. Jadi bagaimana pemahaman moderat kita harus diimplementasikan di KUA, sebuah ruang, sebuah pusat pelayanan dari Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang akuntabel, transparan, tentu harus diwujudkan kita bersama. Itulah tantangan ke depan sebagai KUA, sebagai PTSP-nya Kementerian Agama Kabupaten, bisa kita wujudkan di KUA kecamatan masing-masing, sehingga masyarakat akan dekat dan KUA juga dekat dengan masyarakat. Baik, demikian closing statement dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan juga Bapak KUA Kecamatan Sukesade. Dan sahabat penyuluh, KUA sebagai rumah moderasi sebagai upaya nyata atau konkret dalam moderasi beragama dalam rangka mewujudkan kerukunan. Jadi KUA kedepannya diharapkan sebagai teras depan dari pelayanan keagamaan yang ada di kecamatan, berpusat itu di KUA yang melayani seluruh agama. Demikian Ngorte pagi hari ini, semoga bermanfaat dan kami pamit undur diri. Salam moderasi.